Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 9, yaitu firewall. Pada firewall, di sini terdapat 18 materi. Jadi langsung saja kita ke pembahasan pertama. 1. Firewall filter konsep chain. Oke, jadi pada Mikrotik memiliki fitur yang bernama firewall, yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di sini terdapat 3 aturan dasar paket flow. Yang pertama ada input, yaitu memblokir paket yang menuju ke router. Kedua, output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang ketiga, forward, yakni memblokir paket yang melewati router. 2. Firewall filter konsep if and then. Oke, di sini kita akan membahas mengenai if dan then. Jadi, if artinya jika, yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang disetting sesuai kebutuhan, apakah itu paket web, FTP, atau ECMP. Sedangkan then, itu artinya maka, jadi paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Oke, langsung saja kita praktikkan pada Mikrotiknya. Di sini kita nyalakan dulu Mikrotiknya, kemudian kita konekkan dengan Winbox. Jadi untuk konsep if dan then ini bisa kita temukan pada menu IP, kemudian firewall. Nah, jika kita tambahkan filter rules, ini kita klik tanda add. Di sini konsep if terdapat pada menu general. Artinya parameter yang menunjukkan apakah suatu paket akan diizinkan atau accept, ataupun diblokir atau drop. Nah, untuk paket yang dimaksud ada banyak sekali, misalkan ECMP, UDP, dan lain-lain. Untuk konsep then terdapat pada menu action. Nantinya paket di sini akan di-accept ataupun drop. Langsung saja kita coba untuk memblokir akses Facebook dari VPC. Pada konsep if, yaitu general, di bagian chain kita isikan forward karena dia melewati router. Lalu untuk SRC address-nya kita isikan IP laptop kita. Kemudian DSC address-nya kita isikan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebook, kita bisa lihat pada command prompt dan ketikkan nslookup.facebook.com. Maka dia akan menampilkan IP dari Facebook. Di sini saya mendapatkan IP 31.13.95.35. Ini kita isikan saja. Nah, karena facebook.com adalah HTTPS, maka untuk paketnya kita pilih yang TCP. Karena HTTPS termasuk ke dalam TCP. Kemudian kita isikan port untuk HTTPS yaitu 443. Lalu untuk actionnya kita pilih yang drop untuk memblokir akses Facebook. Nah, jadi kira-kira seperti inilah konsep dari if dan then atau konsep jika maka. 3. Firewall filter konsep strategi. Jadi, untuk konsep strategi pada firewall filter itu ada 2, yaitu accept few drop any dan drop few accept any. Di sini saya sudah mempunyai 2 contoh kasus. Yang pertama, terdapat 2 komputer tidak bisa ping ke internet, yaitu 888, dan komputer sisanya bisa. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus pertama adalah drop few accept any, karena artinya memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Kedua, terdapat 2 komputer bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus kedua adalah accept few drop any, karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk terhubung dengan internet dan memblokir sisanya agar tidak bisa terhubung ke internet. 4. Firewall filter kasus 1, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Oke, jadi di sini terdapat 4 studi kasus yang akan kita bahas. Untuk kasus pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, dan sisanya tidak bisa. Langsung saja kita implementasikan. Di sini, pastikan semua perangkatnya sudah running. Nah, sebelum itu, kita bisa merequest IP DHCP pada semua VPC. Di sini, kita akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke router. Kita buka Winbox-nya. Jadi langkah pertama, kita klik menu IP, lalu firewall. Di sini kita tambahkan saja. Di sini kita klik add. Kemudian di sini untuk chain-nya kita pilih yang input.
karena search address-nya berasal dari VPC dan berakhir di router. Dan untuk strategi yang kita gunakan adalah except view drop any. Lalu SRC address-nya kita isikan IP dari VPC 1, yaitu 192.168.88.254. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Selanjutnya pada bagian action kita pilih yang accept. Jika sudah, kita apply lalu OK. Di sini kita telah berhasil melakukan accept view. Kemudian kita konfigurasikan untuk yang drop any. Kita klik add, kemudian pada bagian change, kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita kosongkan saja. Kemudian protokolnya kita pilih ICMP. Karena VPC 2 sampai VPC 5 kita buat tidak dapat melakukan ping. Selanjutnya pada bagian RAN, kita pilih yang drop. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Nah, jika kita cek pada VPC 1, kita coba ping ke router, yaitu ping 192.168.99.1, maka di sini bisa ya. Kemudian kita coba pada VPC 2, kita ping 192.168.99.1. Di sini akan muncul timeout ya. Begitupun dengan VPC yang lainnya. Nah, misalkan kalian ingin mencoba VPC 1 dan 2 yang bisa ping ke router, maka kalian tinggal tambahkan firewall rules lagi untuk IP dari VPC 2-nya seperti tadi ya, teman-teman. 5. Firewall filter kasus 2. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Di sini saya akan menambahkan topologinya ya, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian pilih node, lalu kita pilih yang VPC. Di sini untuk nama, icon, dan description, kita ganti menjadi server. Jika sudah, kita save. Nah, untuk servernya saya sambungkan ke MikroTik Ether 3 ya, teman-teman. Kemudian kita setting IP address pada Ether 3 di Winbox. Kita klik IP, lalu addresses. Di sini IP-nya saya akan menambahkan 192.168.88.1/24, lalu Ether-nya kita pilih Ether 3. Jika sudah, kita apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan IP secara statik pada servernya. Kita ketikkan IP 192.168.88.2/24, kemudian IP gateway-nya yaitu 192.168.88.1/24. Dan di sini sudah ada ya IP-nya. Kita buka Winbox-nya lagi. Di sini IP rules yang tadi bisa kita disable saja semuanya. Kemudian di sini kita akan menggunakan VPC 3 dan 4 yang bisa ping ke server. Kita klik add, lalu pada bagian change kita pilih forward. Untuk source address-nya kita gunakan IP milik VPC 3, yaitu 192.168.99.252. Lalu DSR address-nya kita isi dengan IP server, yaitu 192.168.88.2. Untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu pada bagian action-nya kita pilih yang accept. Kemudian apply. Lalu kita klik copy untuk menambahkan rules VPC 4. Di sini address-nya kita ganti menjadi IP VPC 4, yaitu 192.168.99.251. Jika sudah, kita apply dan OK. Selanjutnya kita buat rules drop any. Kita klik add. Lalu untuk chain-nya kita menggunakan forward. Lalu search address-nya kita kosongkan saja. Selanjutnya DST address-nya kita masukkan IP server, yaitu 192.168.88.2. Untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian action-nya kita pilih yang drop. Jika sudah, kita apply dan OK. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 3-nya. Kita ping IP server, yaitu ping 192.168.88.2. Maka ini bisa ya. Dan secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil. Jika kita coba ping pada VPC lain yang terblokir, misalkan pada VPC 2, kita ping 192.168.88.2,
maka di sini output yang muncul timeout. 6. Firewall filter kasus 3. Hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping internet. Di sini kita akan membuat VPC 2 dan 5 agar tidak bisa ping dengan internet. Sedangkan untuk VPC sisanya itu bisa ping internet. Pada kasus ini, kita akan gunakan strategi drop view except any. Dan untuk type chain-nya, kita gunakan forward. Oke, langsung saja kita praktekkan pada main box. Di sini kita klik pada menu IP, lalu firewall. Di sini, konfigurasi sebelumnya kita disable saja. Kemudian kita klik add, dan pada bagian if, chain-nya kita pilih yang forward. Untuk SRC address-nya, kita isi dengan IP VPC 2. Yaitu 192.168.99.253. Untuk DST address-nya kita kosongkan saja, dan untuk bagian protokolnya kita pilih ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 yang mengarah ke ISP. Kemudian pada bagian then, action-nya kita pilih drop. Nah, jika sudah kita apply. Lalu kita klik copy. Di sini kita ubah IP-nya menjadi milik VPC 5, yaitu 192.168.99.250. Kemudian kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan rules untuk except any. Di sini kita klik add, lalu pada bagian chain, pilih yang forward. Untuk bagian SRC address-nya kita kosongkan, dan untuk protokolnya kita pilih ICMP. Untuk out interface-nya kita klik yang Ether 1. Dan pada bagian action, kita pilih accept. Jika sudah, kita apply dan oke. Lalu kita lakukan pengujian pada VPC 2 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping 888. Jika muncul timeout, berarti dia sudah tidak mendapatkan akses internet. Maka secara otomatis VPC 5 pun tidak bisa mengakses internet. Sedangkan di sini kita coba pada VPC 1, kita ketik ping 888 dan ping google.com. Maka ia akan memberikan output TTL yang artinya VPC 1 dapat mengakses internet. 7. Firewall filter kasus 4. Memblokir YouTube dari sisi klien. Di sini untuk topologinya, kita akan menambahkan satu perangkat lagi untuk digunakan sebagai tampilan GUI. Kalian bisa bebas menggunakan vendor mana saja. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Desktop. Di sini kita klik kanan, lalu pilih Node. Kemudian kita klik yang docker.io. Di sini image-nya saya menggunakan Ubuntu Desktop, lalu nama dan deskripsinya kita ganti menjadi Linux. Kemudian untuk icon-nya saya ganti menjadi desktop Linux. Di sini ETH1-nya kita checklist. Lalu primary console-nya kita ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita save. Ini Linux-nya bisa kita nyalakan saja. Kemudian kita hubungkan dengan switch. Nah, di materi kali ini kita akan membahas cara memblokir YouTube dari sisi klien. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Lalu kita masuk ke menu Firewall Rules. Di sini semua rules-nya kita disable dulu. Nah, kali ini semua VPC akan kita blokir aksesnya. Maka kita akan menggunakan strategi drop any. Langsung saja kita tambahkan. Untuk chain-nya kita pilih forward karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Untuk source dan destination address kita kosongkan. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang TCP. Untuk destination port-nya kita berikan port HTTPS yaitu 443. Lalu pada bagian advanced, di bagian TLS host-nya kita ketikkan bintang youtube.com bintang. Jika sudah, tinggal kita aktifkan action-nya. Kita pilih yang drop. Kemudian apply lalu oke. Selanjutnya kita buka Linux-nya. Di sini mungkin nanti agak lama ya teman-teman. Jadi bisa kita tunggu saja. Di sini saya akan mencoba mengaksesnya melalui Chrome. Kita klik pada pojok kanan karena kita akan mengaksesnya melalui jaringan private atau mode samaran. Lalu di sini kita ketikkan youtube.com. Maka di sini kita tidak bisa mengaksesnya ya. 8. Firewall filter, firewall lock. Oke, jadi lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router.
Jadi nantinya kita dapat menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. 9. Firewall filter, blokir akses jam tertentu atau NTP. NTP sendiri adalah kemajangan dari Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu router board pada mikrotik. Nah, salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SNTP, yaitu model NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. NTP sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, NTP server, yaitu sebagai penyedia pool. Yang kedua, NTP client, yaitu sebagai penerima. Oke, langsung saja kita praktikkan. Nah, kita pastikan sudah terhubung dengan internet. Di sini kita klik menu sistem, lalu klik SNTP client. Di sini untuk enable-nya kita checklist. Kemudian primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Lalu yang secondary kita isi dengan 1.id.pool.ntp.org. Jika sudah, kita apply. Dan di sini modenya akan berubah menjadi unicast. Setelah itu, kita bisa mengubah time-nya sesuai dengan negara kita. Pada menu sistem, lalu clock, kemudian time zone-nya kita ketikkan Asia/Jakarta. Lalu kita apply. Maka secara otomatis di sini akan berganti waktunya. Selanjutnya kita akan memblokir youtube.com menggunakan parameter waktu. Di sini kita ke menu firewall. Lalu pada bagian role terakhir, kita klik 2 kali. Kemudian pilih pada tab ekstra. Di sini terdapat time. Misalkan di sini saya isi dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Di sini kita juga bisa menentukan harinya. Misalkan di sini saya ingin hari Sabtu dan Minggu. Saya matikan, lalu apply dan oke. Lalu kita lakukan pengujian. Karena saat ini sudah jam 1 lewat, maka dipastikan aksesnya sudah terblokir. Jika di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia akan muncul loading dan tidak dapat diakses. 10. Fileware address list, concept address list. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Untuk caranya, kita bisa klik IP, lalu firewall. Kemudian pilih yang address list. Di sini untuk contoh kasusnya, misalkan ada klien nakal, maka tinggal kita tambahkan saja list tersebut. Lalu tuliskan identifikasi klien tersebut, misalkan klien nakal. Dan untuk IP address-nya, misalkan 192.168.1.10, lalu kita apply dan oke. Nah, misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, maka tinggal kita tambahkan saja. Misalkan di sini kita beri nama klien nakal lagi. Kemudian di bagian IP, kita tuliskan rank IP-nya. Misalkan 192.168.1.50 hingga 192.168.1.60. Maka nanti IP yang termasuk dalam rank ini aksesnya dapat kita atur. 11. Firewall address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list ini untuk firewall filter. Daripada kita membuat role satu persatu, maka kita bisa mengelompokkan saja dengan address list ini. Langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini untuk kasus pertama kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Untuk sisanya tidak bisa. Jika kita lihat pada rules-nya, itu berarti yang dari nomor 0 sampai 2 ini kita hidupkan kembali. Nah, karena IP yang kita gunakan sebelumnya itu IP DHCP, yang mana dia akan berubah-ubah, maka dari itu saya akan mengganti IP VPC-nya menggunakan IP static. Sebelum itu, kita disable dulu IP DHCP servernya agar tidak bertabrakan. Kita akan menggunakan rank IP 192.168.99.31 hingga .35. Kita buka VPC 1 sampai 5. Pada VPC 1, kita ketikkan IP 192.168.99.31/24. Kemudian gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian kita setting IP DNS-nya. Kita ketikkan IP DNS 888. Kita cek IP-nya dengan command show IP.
Maka di sini IP address-nya sudah ada ya. Ini kita lakukan hal yang sama pada VPC lainnya. Jika sudah, kita lanjut ke firewall rules-nya. Kita buat dahulu address list-nya. Misalkan saya beri nama approve. Lalu address-nya kita isikan dengan IP VPC 1 dan IP VPC 2, yaitu 192.168.99.31 sampai 192.168.99.32. Artinya, kita ingin VPC 1 dan VPC 2 yang hanya bisa ping router. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian di sini saya akan menghapus salah satu rules-nya. Di sini kita gunakan rule yang diizinkan. Untuk RSC address-nya kita hapus saja. Lalu pada bagian advance, SRC address list-nya kita isi dengan list yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk drop-nya, di bagian general SRC address-nya kita isikan IP address network, yaitu 192.168.99.1/24. Jika sudah, kita apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada VPC 1. Kita coba ping ke router, kita ketikkan ping 192.168.99.1. Di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC 2, otomatis pada VPC 2 juga akan berhasil. Selanjutnya kita coba pada salah satu VPC yang tidak diizinkan. Kita ketikkan ping 192.168.99.1. Maka bisa dipastikan untuk VPC 3 ini tidak bisa ya. 12. Firewall address list untuk firewall NAT. Oke, jadi sebelumnya pada bab Internet Gateway, kita sudah pernah membahas saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep if-then. Namun, bagaimana jika ingin hanya beberapa VPC bisa internetan? Di sini saya definisikan dari VPC 1 sampai VPC 4, dan untuk sisanya tidak bisa. Nah, sebelum itu kita buat dulu address list-nya. Kita tambahkan, untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian kita ketikkan saja IP VPC 1 sampai 4, yaitu 192.168.99.31 sampai 192.168.99.34. Jika sudah, kita apply dan oke. Langsung saja kita praktikkan. Di sini pada bagian NAT, kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya. Di sini kita double klik. Lalu untuk chain-nya kita tetap menggunakan SRC NAT. Kemudian pada bagian advance, pada menu SRC address, kita pilih yang VPC 1 sampai 4. Untuk bagian action-nya, kita pilih yang masquerade. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada VPC 1. Kita coba ping 888, maka di sini bisa ya. Kemudian langsung saja kita coba pada VPC 5. Kita ping 888, dan dapat dipastikan di sini tidak bisa ping ya teman-teman. 13. Firewall NAT, SRC NAT, masquerade. NAT atau Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public. Secara umum, jenis NAT itu terdapat dua type yang bisa kita gunakan, yaitu ada SRC NAT dan DST NAT. Keduanya tentu memiliki perbedaan. Jika SRC NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet. Sedangkan DST NAT itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien kita. Prinsip NAT itu sama seperti if dan then. Jika pada menu if, kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Sedangkan di menu then, kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Pada SRC NAT, action-nya bisa kita gunakan ada dua macam, yaitu masquerade dan SRC NAT. Itu masquerade. Ia digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Kita lihat pada Winbox. Jadi NAT itu sama seperti filter rule, yaitu terdapat if dan juga then. Jadi, di bagian if di sini adalah apa yang ingin kita pilih, apakah itu SRC ataupun DST address. Sedangkan di bagian then-nya, di sini terdapat action yang akan kita lakukan, apakah itu masquerade ataupun yang lainnya. Bisa kita ketahui bahwa router kita mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP
baik secara dynamic ataupun static. Jika kita gunakannya dynamic, maka action yang bisa kita gunakan adalah masquerade. Dan apabila ingin gunakan secara static, kita bisa menggunakan yang srcNAT. 14. Firewall NAT srcNAT. Jadi, srcNAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Untuk action srcNAT, mudahnya adalah kita mengubah IP private menjadi IP public secara manual dengan menambahkan IP public tersebut di bagian menu to address. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Kita klik pada menu NAT. Di sini terdapat rule yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita double klik. Untuk action-nya di sini kita ganti menjadi srcNAT. Maka nanti dia akan memunculkan menu to address. Jika kita lihat pada IP address, misalkan kita tambahkan IP public dari rank 192.168.19.137/24, anggap saja ini IP public ya. Lalu kita copy. Di sini kita ubah IP-nya menjadi 138/24. Kita copy lagi, kita tambahkan menjadi 139/24. Jadi jika kita menggunakan action srcNAT, kita tuliskan pada rule firewall, kita edit, di sini kita pilih yang srcNAT. Dan untuk address-nya misalkan IP 192.168.19.137. Jika sudah, kita apply. Sebelumnya kita melakukan pengujian untuk VPC 1-4 yang bisa ping ke internet. Kemudian langsung saja kita ke VPC 5, kita ping 888. Nah, di sini sudah tidak bisa ya, teman-teman. 15. Firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Di sini saya ingin mengembangkan topologinya, yaitu menambahkan web server Apache. Untuk perangkat Linux, di sini saya matikan terlebih dahulu, kemudian delete. Di sini kita close lab terlebih dahulu. Lalu kalian bisa klik device. Di sini terdapat banyak image ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan Apache 2. Jadi kalian bisa download saja dengan klik get device. Kita lanjut ke topologinya. Di sini kita klik kanan, lalu pilih node. Dan di sini klik yang Docker IO. Untuk image-nya kita gunakan yang Apache 2. Di bagian nama saya definisikan menjadi Docker Strip Web Server. Pada bagian icon saya akan menggunakan server saja. Dan di bagian ETH1 static IP, saya isikan IP 192.168.99.30 agar ia satu network dengan IP MikroTik di address 2. Kemudian default root-nya kita isikan IP address MikroTik 2, yaitu 192.168.99.1. Lalu DNS-nya kita isi 888. Selanjutnya pada primary console, kita pilih telnet. Dan di secondary console, kita pilih SSH. Jika sudah, kita klik save. Setelah itu kita bisa start dan sambungkan dengan switch. Di sini saya jalankan terminalnya. Lalu kita cek IP-nya terlebih dahulu menggunakan perintah ifconfig eth1. Oke, di sini sudah ada ya. Kemudian kita coba ping 888. Di sini masih timeout ya, karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka dari itu kita bisa mengedit pada firewall rules-nya. Di sini advance-nya kita hapus saja. Jika sudah, kita apply. Lalu kita coba ping 88 lagi. Maka sekarang ia sudah bisa ping ya. 16. Firewall NAT DST-NAT. Oke, langsung saja kita konfigurasikan DST-NAT-nya. Kita buka ke menu IP, kemudian firewall. Di sini kita tambahkan rule baru. Nantinya rule ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP public MikroTik yang sudah statik. Pada bagian general, chain-nya kita pilih yang DST-NAT. Lalu address-nya kita isi dengan IP 192.168.99.137. Untuk bagian protokolnya kita pilih yang TCP. Kemudian DST port-nya kita isikan 8181, sehingga nanti jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita harus menggunakan port 8181. Kemudian action-nya bisa kita pilih yang DST-NAT. Kemudian untuk to address kita isikan IP web servernya, yaitu 192.168.99.40. Dan untuk to port-nya
Kita isikan port HTTP, yaitu 80. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita lakukan pengujian. Kita buka jendela baru di web browser. Kemudian ketikkan IP public server dan portnya, yaitu 192.168.19.137.28181. Dan di sini akan muncul output web server is running. Dan ini adalah tampilan dari Apache-nya. 17. Firewall NAT konfigurasi DNS server. Jadi, DNS server itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain ataupun sebaliknya. Dari domain ke IP DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Langsung saja kita buka Winbox-nya, kemudian kita ke menu IP dan klik DNS. Jadi nanti kita akan mengubah nama servernya menjadi server1.mydomain.com dan juga server Apache kita ubah menjadi server2.mydomain.com. Pada bagian allow request, kita centang, kemudian kita apply, dan klik di bagian static. Lalu klik add. Pada bagian nama, saya berikan server1.mydomain.com, yaitu untuk server satunya. Kemudian pada address, kita isikan IP milik server 1, yaitu 192.168.88.2. Lalu kita apply dan klik copy. Di sini untuk namanya, kita ubah menjadi server2.mydomain.com, lalu isikan IP address milik web server Apache-nya, yaitu 192.168.19.137. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Kemudian kita akan uji di VPC 1 untuk melakukan ping domain. Di sini kalian pastikan servernya sudah mendapatkan IP DNS pada VPC yang sudah dirubah menjadi IP router. Oke, langsung saja kita ping ke server 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping server1.mydomain.com. Nah, di sini ia berhasil ping ya. 18. Firewall NAT DSNAT redirect. Oke, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya pada hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Kita lihat pada Winbox. Kita ke menu IP, lalu firewall. Di bagian NAT, kita klik add. Kemudian kita ke tab action. Di sini kita coba pilih yang DST NAT. Perhatikan di sini ada kolom to address. Jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan jika kita menggunakan redirect, itu tidak ada to address-nya, karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita praktikkan. Sebelum itu kita tambahkan IP-nya. Di bagian chain-nya kita menggunakan DST-NAT. DST address-nya di sini kita isi dengan IP DNS dari VPC-nya. Misalkan IP DNS 888. Lalu protokolnya menggunakan yang UDP. Untuk portnya misalkan 53. Kemudian actionnya kita menggunakan yang redirect. Jika sudah, kita apply dan OK. Kemudian lakukan pengujian pada VPC 3 yang memiliki IP DNS 888. Kita ping server2.mydomain.com. Oke, ini bisa ya. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan 888? Maka di sini kalian bisa mematikan saja DST address-nya. Sehingga nanti seluruh VPC yang memiliki IP DNS berapapun itu, kita bisa mengakses server 1 ataupun server 2. Jika kita coba ping pada VPC 1 yang memiliki IP DNS 192.168.99.1, Kita coba ping server2.mydomain.com. Maka ini berhasil ya teman-teman.